Alkisah, pada mulanya, alam semesta hanyalah hamparan luas yang kosong. Di atas langit, ada sebuah perkampungan indah bernama Banua Ginjang, tempat para dewa tinggal. Di benua tengah, sebelum ada daratan, hanya ada lautan luas. Di dalamnya, bersemayam naga raksasa yang kejam, Naga Padohaniaji. Di benua atas, di langit senja yang cerah, duduklah sosok perempuan yang begitu cantik dan menawan. Dialah si Boru Dek Parujar. Si Boru Dek Parujar, aku akan menjodohkan engkau dengan si Raja Odap-Odap. Raja Odap-Odap datang dengan harapan. Namun hati si Boru Dek Parujar menolak dengan keheningan yang penuh makna. Ia memalingkan wajah, menolak takdir yang bukan pilihannya. Dengan hati yang sedih, si Boru Dek Parujar bertekad melarikan diri. Ia tidak rela dijodohkan dengan seseorang yang tidak dicintainya. Ia pun melompat ke benua tengah, berpegangan benang emas. Si Boru Dek Parujar turun dari langit, didampingi seutas benang emas bercahaya. Ia mendarat di sepetak tanah kecil di tengah samudra. Di tengah lautan, si Boru Dek Parujar berdiri. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Di dasar air, bayangan naga raksasa meliuk-liuk, menebar ancaman menakutkan. Si Boru Dek Parujar membelakangi naga itu dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Naga Padoha terganggu, dan ia murka, menggeliat, dan menyebabkan gempa hebat. Tanah tempat si Boru Dek Parujar berpijak pun nyaris hancur. Si Boru Dek Parujar pun berdoa kepada Mulajadi Nabolon. Setelah memanjatkan doa terakhirnya, cahaya terang turun dari langit. Di dalamnya, ada segenggam tanah yang dikirim oleh Mulajadi Nabolon. Dataran itu terus meluas, menekan tubuh naga Padoha ke dasar laut. Gunung-gunung kecil mulai terbentuk. Akhirnya, naga itu terkunci di bawah daratan yang sekarang disebut Pulau Samosir. Setelah berhasil menstabilkan pulau, si Boru Dek Parujar menyebarkan biji-bijian yang ia bawa dari langit, menciptakan tumbuhan dan kehidupan di Banua Tonggak. Si Boru Dek Parujar duduk sendiri